Kalian punya nggak sih game favorit yang rasanya tuh kalian mau banget masuk ke dunia game itu? Nah, di anime Sword Art Online ini menceritakan bagaimana para tokohnya bisa masuk ke dunia game. Anime Sword Art Online terdiri dari 5 season dengan durasi per episodenya kurang lebih 20 menitan. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang anime Sword Art Online season 1 episode 1 sampai 3. Simak videonya sampai habis ya guys. プレイヤーの諸君、私の世界へようこそ。諸君は自発的にログアウトすることはできない。また外部の人間の手によるナーブギアの停止あるいは解除もありえない。もしそれが試みられた場合、ナーブギアの信号素子が発する高出力マイクロウェーブが諸君の脳を破壊し生命活動を停止させる。以上でソードアートオンライン正式サービスのチュートリアルを終了する。プレイヤー諸君の健闘を祈る。Sword Art Online atau SAO Season 1 adalah serial anime yang berpusat pada pemain yang terjebak dalam permainan virtual reality yang berbahaya. Film anime ini dimulai dengan berlatar di tahun 2022 atau 10 tahun ke depan dari anime tayang dan menceritakan bagaimana kecanggihan teknologi berhasil mengembangkan dunia maya yang tak terpadai, di mana tidak ada jarak antara dunia nyata dengan dunia maya atau dunia game, dan ribuan orang rela mengantri lama untuk merasakan sensasi tersebut. Tokoh utama film ini adalah Kirigaya Kazuto atau lebih dikenal dengan sebutan Kirito. Selepas adiknya pergi, dia langsung masuk ke dunia Sword Art Online. Dia selalu merasa bahagia setiap kali masuk ke dunia game itu. Kali ini pun sama. Senyumannya terpancar ketika akhirnya dia berhasil masuk ke dunia Sword Art Online dengan ribuan peserta lain. Link start. 戻ってきた。 Di episode pertama yang berjudul Dunia Pedang ini akan menceritakan bagaimana skill pedang sangat dibutuhkan dalam permainan ini. Kirito yang saat itu sedang berlari di kota awal dipanggil oleh seorang pria berambut merah yang bernama Klein. Klein ingat bahwa Kirito adalah seorang beta tester yang pernah ke kota ini sebelumnya, dan itu berarti Kirito adalah orang yang tepat untuk membantu Klein belajar dasar-dasar agar bisa bertahan di dunia itu. Kirito setuju dan mereka pun mulai berlatih. Ternyata kemampuan bertarung Klein sangat payah. Beberapa kali dia terpental karena diserang babi hutan, dan bodohnya dia malah mengerang kesakitan. Padahal di dunia itu mereka tidak merasakan sakit. Kirito yang greget dengan sikap lebay Klein akhirnya mengajarinya cara mengaktifkan skill menggunakan pedang, dan berkat itu Klein berhasil membunuh babi hutannya dan membuat dia melompat kegirangan seakan baru saja membunuh bos tingkat menengah. Padahal babi hutan hanyalah musuh remeh. Setelah berlatih, mereka beristirahat sambil mengobrol santai. Klein merasa senang sekali bisa masuk ke dunia game ini karena hanya 10.000 orang yang berhasil masuk ke dunia itu dan hanya 1.000 orang yang bisa mengikuti beta test yang salah satunya adalah Kirito. Kirito bercerita kalau dia berhasil sampai ke lantai 8 selama 2 bulan mengikuti beta test, dan dia percaya diri kalau sekarang dia bisa menyelesaikannya dalam waktu sebulan. Kirito sangat bersungguh-sungguh selama mengikuti beta test. Sepanjang hari hanya Sword Art Online yang ada di pikirannya. Dia lebih merasa hidup di sana karena bisa bertarung dengan menggunakan kekuatannya. Kirito pun mengajak Klein untuk bertarung lagi. Klein mau, tapi dia ingat sudah mengorder pizza di dunia nyatanya. Dia lapar dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya memakan pizza dan berjanji akan kembali setelah makan. Dia sangat berterima kasih sekali dengan bantuan Kirito dan berjanji akan membalasnya suatu hari nanti. Tetapi ketika dia ingin keluar, fitur untuk keluar dari dunia itu tidak ada. Awalnya mereka mengira kalau sedang terjadi bug sementara, tetapi kelihatannya tidak seperti itu. Mereka mencoba berbagai cara untuk keluar. Klein bahkan mencoba mengucap mantra agar berhasil keluar dari dunia itu dan tetap tidak berhasil.
Suara alarm terdengar dan para pemain dipaksa berteleportasi ke sebuah lapangan besar. Mereka semua kebingungan dengan apa yang terjadi, dan muncullah Game Master yang akan menjelaskan apa yang terjadi. Dia adalah Akihiko Kayaba yang membuat game dan satu-satunya orang yang bisa mengendalikan game itu. Dia menjelaskan bahwa hilangnya fitur keluar dari game itu bukanlah sebuah kesalahan, dan Nerf Gear tidak bisa dipaksa lepas begitu saja. Itu tandanya tidak ada jalan keluar. Siapapun yang memaksa keluar bisa saja mati, dan itu berarti di dunia nyata juga mereka musnah. Sudah ada 213 orang yang musnah akibat tidak menghiraukan peringatan ini, dan hal itu membuat heboh orang di dunia nyata. Mustahil untuk melarikan diri. Jalan satu-satunya hanyalah mengikuti keinginan Game Master ini. Mereka harus mencapai lantai 100 dan mengalahkan bos di setiap lantai jika ingin permainan ini berakhir. Para pemain pun protes karena bahkan beta tester saja tidak ada yang menyelesaikan game itu. Game Master tidak mendengarkan seruan protes mereka. Dia terus menjelaskan bahwa dia memberikan hadiah untuk para pemain. Hadiah itu adalah cermin yang mengubah penampilan mereka menjadi seperti wujud asli mereka di dunia nyata. Game Master meninggalkan dunia Aincrad itu diikuti seruan protes juga tangisan penyesalan para pemain. すでにメインメニューからログアウトボタンが消滅していることに気づいていると思う。しかしこれはゲームの不具合ではない。繰り返す。不具合ではなくソードアートオンライン本来の仕様である。諸君は自発的にログアウトすることはできない。また外部の人間の手によるナーブギアの停止あるいは解除もありえない。もしそれが試みられた場合、ナーブギアの信号素子が発する高出力マイクロウェーブが諸君の脳を破壊し生命活動を停止させる。以上でソードアートオンライン正式サービスのチュートリアルを終了する。ご覧の通り多数の死者が出たことを含め、この状況をあらゆるメディアが繰り返し報道している。よってすでにナーブギアが強制的に解除される危険は低くなっていると言ってよかろう。諸君らは安心してゲーム攻略に励んでほしい。プレイヤー諸君の健闘を祈る。Kirito yang walaupun kesal, dia bertekad keras untuk menyelesaikan permainan itu bagaimanapun caranya. Dia langsung menarik Klein dan menjelaskan rencananya. Klein bilang kalau dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya begitu saja. Dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa merepotkan Kirito lagi. Maka dia memutuskan untuk membiarkan Kirito pergi sendirian menuju desa berikutnya. Kirito yang walaupun sedih harus berjuang sendirian. Dia tetap bertekad untuk menyelesaikan game ini sampai tuntas. 生き延びてみせる。 Di episode 2 dijelaskan bahwa sudah sebulan mereka terjebak di permainan itu dan sudah ada 2000 nyawa yang melayang, tetapi tidak ada yang berhasil menyelesaikan misi di lantai 1. Oleh karena itu mereka semua sepakat untuk mengadakan rapat untuk membahas cara mengalahkan bos di lantai 1. Diabel memimpin rapat itu. Dia meminta mereka semua untuk membentuk grup. Kirito yang mendengar itu langsung panik karena dia tidak mempunyai teman dan semua orang terlihat sudah saling mengenal. Dia menengok dan melihat seseorang yang menyendiri. Dia langsung mendekati orang itu dan mengajaknya untuk membuat grup bersama. Namanya adalah Asuna. Ketika mereka lagi membuat grup, seseorang melompat ke arah mereka. Namanya Kibau. Dia meminta para beta tester untuk meminta maaf kepada 2000 orang yang sudah tiada. Karena dia menganggap para beta tester itu licik. Mereka meninggalkan para pemula dan berjalan sendiri. Bagaimana mereka akan saling percaya untuk menghadapi bos nantinya jika mereka tetap individualis dan mau menang sendiri? Mendengar hal itu, Egil maju. Dia bilang kalau mereka semua punya buku panduan yang sama dan tetap masih ada yang mati. Jadi daripada saling menyalahkan, lebih baik mereka fokus untuk bekerja sama mengalahkan bos. Diabel kembali memimpin rapat. Dia menjelaskan tentang bos yang akan mereka temui di lantai 1 itu dan membagi tugas untuk mereka semua. Rapat berakhir dan mereka akan memulai misi mereka besok di jam 10 pagi. ボスの情報だが、実は先ほど例のガイドブックの最新版が配布された。それによると、ボスの名前はイルファング・ザ・コボルト・ロード。それとルイン・コボルト・センチネルという取り巻きがいる。ボスの武器は斧とバックラ。4段ある HP バーの最後の1段が赤くなると、極東カテゴリーのタルワールに武器を持ち替え、攻撃パターンも変わるということだ。
攻略会議は以上だ。最後にアイテム分配についてだが、金は全員で自動均等割り、経験値はモンスターを倒したパーティーのもの、アイテムはゲットした人のものとする。依存はないかな。よし、明日は朝10時に出発する。では解散。 Malam harinya, Kirito melihat Asuna yang sedang makan sendirian. Dia terlihat tidak menikmati makanannya yang keras itu. Melihat itu, Kirito membagikan krim yang pernah dia dapatkan. Asuna pun makan dengan lahap sekali. Sekali hap, langsung tandas. Pagi harinya, sesuai kesepakatan, mereka berkumpul. Kirito menjelaskan kepada Asuna tentang strategi mereka. Dia tidak menyangka kalau partnernya ini bahkan tidak tahu cara bertukar posisi. Ternyata dia tidak pernah duel grup selama ini. Dari ekspektasinya, Kirito pun mulai mempertanyakan apakah keputusannya sudah benar untuk mengajak Asuna menjadi satu teman sekelompoknya. Pertarungan dimulai. Diabel sebagai pemimpin mengarahkan mereka agar tetap pada strategi. Asuna juga berhasil membuat Kirito terpukau dengan kemampuan pedangnya. Dalam rencana mereka, serangan terakhir harus dilakukan bersama-sama. Tetapi Diabel malah maju seorang diri. Lawannya itu menggunakan Nodachi, bukan Talwar seperti saat beta tes. Kirito yang menyadari itu langsung memerintahkan Diabel untuk mundur. Tetapi itu semua terlambat. Diabel telah kena sabetan pedang musuhnya. Diabel musnah dan kalimat terakhirnya adalah sebuah perintah agar Kirito bisa mengalahkan bosnya. Kirito sedih. Dia sangat mengagumi sosok Diabel sebagai pemimpin yang hebat. Dia membantu orang-orang agar bisa bertahan. Berbeda dengan dirinya yang hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Dengan mengikuti semangat Diabel, Kirito maju. Dia dibantu dengan Asuna dan yang lainnya untuk bisa mengalahkan musuhnya. Dan akhirnya mereka berhasil dan bersorak kegirangan. 手順はセンシエルと同じだ。わかった。アスタ、最後の攻撃一緒に頼む。Tiba-tiba Kibao berteriak kembali. Dia bilang bahwa Kirito sengaja membiarkan Diabel terbunuh. Dia sudah tahu pola serangan musuhnya, tapi tidak mengatakannya kepada Diabel. Kirito tertawa. Dia mengakui dia adalah beta tester yang hebat karena telah berhasil mencapai level teratas. Dia adalah seorang beater. Kirito pun meninggalkan mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan. Dia juga sempat menasehati Asuna bahwa dia harus bergabung ke dalam sebuah serikat karena pasti ada batasan yang tidak bisa dicapai pemain solo. 君は強くなれる。だからもしいつか誰か信頼できる人にギルドに誘われたら断るなよ。ソロプレイには絶対的な限界があるから。ならあなたは？ Selanjutnya, di episode 3 ini dimulai dengan memperlihatkan Kirito yang sedang berkumpul bersama dengan serikat kucing hitam terang bulan. Udah kayak nama kue lebaran aja ya guys ya. Mereka meminta agar Kirito masuk ke serikat mereka. Dengan mempertimbangkan kemampuan mereka, Kirito pun mengiyakan permintaan mereka. Keito juga meminta agar Kirito mengajarkan Sachi sebagai pengguna gada untuk menjadi pengguna pedang dan tameng agar bisa di baris terdepan. Mereka pun merayakan Kirito yang bergabung bersama mereka. Pagi itu juga mereka langsung berlatih. Namun Sachi tetap sering merasa ketakutan. Walau begitu, mereka tetap berhasil mengalahkan musuh dengan baik. Sachi, 一度下がるんだ。Kirito kagum dengan sosok Keita yang setia kawan. Dia pemimpin yang baik. Wajar saja dia bisa disukai teman-temannya. Dan Kirito yakin kalau mereka berhasil sama-sama mencapai tingkat teratas, mereka bisa mengubah suasana yang penuh kepicikan itu. Malam harinya, ketika berniat untuk mencari angin keluar, Kirito bertemu dengan Klein dan teman-teman yang sedang berlatih. Klein dengan senang menyapa Kirito, tetapi Kirito dengan sikap canggungnya berlalu begitu saja. Saat itulah Kirito mendapat pesan yang memberitahu bahwa Sachi menghilang. Kirito langsung melakukan pelacakan dan dengan mudah mengetahui
mengetahui keberadaan Sachi yang sedang merenung kesendirian. Sachi mengajak Kirito untuk melarikan diri karena dia sudah muak dengan semua permainan ini. Dengan kata lain, dia mengajak Kirito untuk bunuh diri. Pastinya Kirito tidak mengiyakannya. Dia sudah berada di titik ini dengan susah payah. Tidak mungkin dia mau menyerah begitu saja. Dan ya itu semua hanyalah pikiran buruk Sachi. Dia tidak benar-benar mau mati. Justru dia takut sekali dengan kematian hingga tidak bisa tidur. Kirito mengerti kegelisahannya. Dia berusaha menenangkannya dan bilang bahwa mereka semua akan baik-baik saja. Sachi tidak akan mati. Mendengar itu sungguh menenangkan hati Sachi. Mereka pun kembali ke rumah. Namun di rumah pun Sachi kembali gelisah. Dia memutuskan untuk pergi ke kamar Kirito dan tidur di sampingnya. Jangan ditiru ya. Adegan ini hanya boleh ditiru oleh yang sudah sah dan mereka yang berada di dunia isekai. Kalau kalian ingin merasakannya juga, kalian harus masuk dunia isekai dan bergabung bersama Kirito melawan musuh-musuh mengerikan. Masih mau? Kirito. 大丈夫。君は絶対に生き延びる。君たちは絶対に俺が守るから。 Kembali dengan Kirito, sikapnya sudah terlihat berubah di episode ini. Yang biasanya dia hanya memperdulikan dirinya sendiri, sekarang dia justru punya tekad kuat untuk melindungi Sachi dan teman-temannya. Ketika sedang pergi untuk membeli rumah, dan mereka semua memutuskan untuk berlatih di labirin, walau ragu, Kirito tetap mengikuti teman-temannya. Sejauh itu, labirin memang terlihat aman. Mulai terlihat mencurigakan ketika mereka menemukan ada pintu rahasia yang di dalamnya terdapat sebuah kotak yang terlihat seperti harta karun. Tapi kenyataannya, itu hanyalah sebuah jebakan. Kirito mencoba memperingati mereka, tapi telat. Ini baru episode 3 dan Kirito sering banget ngasih tahu orangnya telat. Alhasil, mereka harus bertarung melawan musuh yang banyak sekali. Dan dalam sekejap, mereka musnah, kecuali Kirito. Sebelum mati, Sachi sempat mengucapkan sesuatu tapi tidak terdengar oleh Kirito. Dan itu membuat Kirito frustasi. Dia merasa sedih dan bersalah dengan kematian Sachi dan yang lain. Padahal dia yang selalu meyakinkan Sachi kalau dia tidak akan mati. Tetapi kenyataannya, Sachi justru mati di hadapannya. Emang gak baik ya guys untuk menebar janji yang sulit untuk kita tepati. Dan jangan mudah percaya juga dengan orang yang suka menebar janji. Perasaan bersalahnya itu terus menghantuinya. Sampai terdengar rumor bahwa ada benda yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kirito bertekad untuk mencari benda itu agar setidaknya dia tahu apa yang diucapkan oleh Sachi di waktu terakhirnya. Di tengah perjalanan dia merasakan ada yang mengikutinya dan ternyata itu adalah Clan dan teman-temannya. Clan mengkhawatirkan nasib Kirito. Kirito menghiraukannya. Rasa kalut menutupi logikanya. Saat terjadi ketegangan antara mereka, ternyata Clan juga ada yang mengikuti. Sehingga agar tidak menghalangi langkah Kirito, Clan meminta Kirito lari dan dia yang akan menghadapi penguntitnya bersama teman-temannya. Kirito pun langsung bergegas lari. Dia akhirnya berhasil mendapatkan benda yang diincarnya itu. Tetapi ternyata benda itu hanya bisa digunakan ketika ada yang akan mati dan berfungsi dalam 10 detik. Itu artinya dia tidak bisa membangkitkan Sachi. Kirito pun memberikannya ke Clan. それが蘇生アイテムだ。何対象のプレイヤーが10秒以内。次にお前の目の前で死んだやつに使ってやってくれ。じゃあな。 Di rumah dengan semua rasa takut yang masih dia rasakan, Kirito mendapatkan notifikasi yang memberitahu bahwa ada gift box untuknya dari Sachi. Itu adalah sebuah rekaman suara. Sachi bilang kalau Kirito tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya. Dia bahkan bernyanyi untuk menghibur Kirito. Dan berkat rekaman itu, Kirito tahu apa yang dikatakan Sachi. Terima kasih, selamat tinggal.